hari ini terkait dengan di modul kesehatan wanita. Mohon maaf, sebelumnya ini harusnya offline ya. Jadi output dari blog ini nantinya Anda harus sampai bisa melakukan intervensi fisioterapi pada kondisi di kesehatan wanita, baik itu kondisi untuk prenatal, postnatal, artinya prenatal itu sebelum melahirkan, sebelum kelahiran atau sesudah, baik itu secara fisiologis maupun secara patologis, gitu ya. Nah, untuk yang di siang hari ini, Ibu menyampaikan terkait dengan bagaimana nanti kita akan melakukan salah satu intervensi fisioterapi pada kondisi ibu hamil yang ingin mempersiapkan persalinannya secara normal spontan. Ya. Jadi definisi dari normal itu adalah bahwa seorang wanita itu dia mampu, normal spontan itu dia mampu melahirkan lewat pervaginam tanpa bantuan alat apapun. Itu kata kuncinya ya. Jadi lewat pervaginam, jadi tanpa bantuan alat apapun. Jadi kalau misalnya dia menggunakan forceps atau sunam dengan ditang itu ya, nah itu lewat vagina. Tapi dia tidak normal spontan karena dia dibantu, gitu loh, dibantu dengan forceps gitu ya. Sehingga ini konsep prenatal. Pre itu sebelum, natal itu melahirkan, exercise itu latihan. Secara fisiologis artinya proses persalinannya itu secara fisiologis, tidak secara patologis gitu. Nah, kalau secara fisiologis berarti dia harus dengan melahirkan pervaginam, normal spontan. Bagaimana seorang pasien yang hamil dia dapat melakukan persalinannya secara fisiologis. Nah, ini secara normal, secara spontan gitu ya. Nah, itu tugas kita di dalam memberikan yang disebut dengan prenatal exercise. Nantinya harapannya adalah bahwa kalian harus bisa mengimplementasikan. Maka nanti ada skill-lab-nya di mana bagaimana urut-urutannya untuk yang terkait dengan kalau pelaksanaan senam hamil, yang pertama harus ngapain, yang kedua ngapain, terus diberikan gerakan apa, tujuannya untuk apa, kapan itu dilakukan, itu ya. Nah itu yang harapannya adalah dengan adanya prenatal exercise ini, seorang ibu itu mampu melahirkan tanpa ada suatu gangguan ataupun alat bantu apapun. Itu. Nah, sekarang sebelum kita memberikan suatu intervensi, mestinya kita harus tahu dulu permasalahannya. Jadi pada seorang ibu hamil, permasalahan utamanya adalah adanya pembesaran perut, itu yang menjadi masalah. Karena dengan adanya pembesaran perut itu, maka akan terjadi perubahan center of gravity-nya. Dia cenderung ke arah lordose, sehingga berpotensi akibat lanjutnya dengan keluhan LPP atau low back pain, kan gitu ya. Kemudian pada saat seorang wanita hamil yang melakukan pemeriksaan antenatal care di rumah sakit, baik itu ke dokter maupun ke bidan, selalu diminta untuk timbang berat badan. Karena apa? Mestinya di dalam hal dia mengalami proses kehamilannya harus terjadi peningkatan berat badan. Nah, peningkatan berat badan ini juga merupakan suatu masalah jika hal itu peningkatannya yang tidak wajar atau justru malah tidak terjadi peningkatan yang normal. Artinya malah kurus kan gitu ya, nggak boleh. Karena janin itu dia makannya dari plasenta ibu. Kalau ibu asupannya kurang, ya janinnya mesti kurang kan gitu. Kemudian, nah ini yang menjadikan masalah, perubahan hormonal. Jadi kalau perubahan hormonal
namanya, seorang ibu hamil cenderung emosional, dia cenderung mual, muntah. Nah, itu akibat dari perubahan hormonal. Jadi bagi laki-laki yang Mas Pratama Haris ya, misalnya, kenapa Bu kok saya fisioterapi laki-laki kok terus ngajarin senam hamil gitu ya. Nah, itu paling tidak minimal besok ingin melakukannya paling tidak minimal kepada istrinya sendiri, kakaknya, kakak kandungnya, adik kandungnya perempuan kan gitu ya. Paling tidak itu harapannya ke arah sana. Nah, akibat dari perubahan-perubahan itulah yang mengakibatkan permasalahan yang lebih lanjut, di mana munculnya adanya tadi sudah saya singgung adanya LPP, kemudian diastasis rekti. Jadi di situ ada garis hitam dari pusar dari umbilikus sampai ke vagina ya. Kemudian ada gatal-gatal pada perut akibat dari perubahan hormon itu. Lalu yang jelas mesti kosmetiknya juga kurang bagus karena di situ terjadi pembesaran di perutnya kan gitu ya. Kemudian semuanya serba dalam kondisi tambah gede kan gitu. Sehingga hal ini yang mengakibatkan dia kosmetiknya yang kurang bagus. Nah, peran fisioterapi di sini memang saya sebutkan physical agent. Padahal di dalam topik ini ada hanya kita menyebutkan bagaimana kita melakukan latihan prenatal atau dengan menggunakan senam hamil yang dimana paling tidak kita bisa atau mampu mengatasi keluhan-keluhan pada ibu hamil itu apa saja. Nah, terkait dengan keluhan yang paling banyak ya nyeri di pinggang, kesemutan atau keringgingan gitu ya, rasa kaku, itu kemudian pusing, nyeri leher gitu ya. Nah, itu yang kemudian mengakibatkan istilahnya ya sedikit banyak dia akan mengganggu aktivitas fungsionalnya. Nah, nanti kita apa sih sebenarnya intervensi yang harus kita berikan terkait dengan itu? Oleh karena itu nanti di dalam memberikan senam hamil, kita harus menyebutkan tujuannya untuk apa, kapan gerakan itu harus dilakukan. Begitu. Nah, sebelum berlanjut ke senam hamil, ada pertanyaan, silahkan. Dari saya belum ada, Bu. Ya, terima kasih Mbak jawabannya. Oke, saya lanjut. Jadi, apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan senam hamil? Karena ini merupakan bentuk latihan, maka yang disebut dengan prenatal exercise, di mana yang harus kita perhatikan adalah agar ibu hamil itu agar mudah menghadapi persalinan. Persalinan yang dia hadapi itu baik secara fisik maupun mental atau psikis. Maka nanti ada tahapan-tahapan di dalam latihan itu termasuk di situ bagaimana kita memberikan relaksasi supaya dari faktor psikologisnya juga bisa teratasi kan gitu. Jadi baik secara fisik maupun secara psikologis gitu ya. Dan yang jelas ya tujuannya intinya adalah bahwa seorang ibu hamil itu bagaimana caranya dia di dalam menghadapi persalinannya. Jadi dikatakan lulus, seorang ibu hamil itu dikatakan lulus jika dia senam hamil, maka kalau misalnya dia melakukan persalinannya secara normal spontan, nah itu baru lulus. Tapi kalau dia persalinannya dengan seksu kaisaria, nah dengan forceps, nah itu berarti nggak lulus. Berarti senam hamilnya nggak lulus gitu ya. Kenapa ini fit kembali setelah persalinan? Karena seorang ibu hamil yang post AC, seksu kaisaria dengan yang postpartus normal, maka perbedaannya kalau postpartus normal itu bayi itu lahir sudah sehat kembali gitu ya. Tapi kalau dia AC maka harus menunggu sampai beberapa bulan di jahitannya dia membaik atau tidak ada keluhan begitu ya. Gitu. Lalu mengapa perlu senam hamil? Jadi pada saat seorang wanita yang di atas kehamilannya di atas 7 bulan atau menjelang persalinan atau trimester ketiga, mesti adanya suatu perubahan-perubahan. Dia muncul lebih mudah sesak napas, kemudian denyut jantungnya juga, heart rate-nya juga meningkat, bisa saja terjadi seperti itu. Karena ada perubahan-perubahan di dalam respirasi, dalam kardiovaskularnya, termasuk di situ adalah adanya perubahan hormonal.
Nah, ini yang harus diketahui oleh seorang laki-laki ini terutama. Jadi kalau di besok Anda yang laki-laki ini punya istri, misalnya manja-manja, suruh belikan sana belikan sini, nah itu bukan karena kemanjaannya, tapi justru malah itu merupakan adanya perubahan-perubahan dari sistem hormonal di dalam tubuh, atau mungkin ada keluhan-keluhan kekakuan, kesemutan, kemudian ada bengkak, gitu ya, baik di persendian maupun di ototnya. Termasuk nantinya kalau Anda melakukan senam hamil, kok ibu itu sering kencing, nah itu ya memang akibat dari perubahan dari kandung kemihnya, karena desakan dari uterusnya itu yang mengakibatkan dia lebih sering untuk kencing gitu ya. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memperhatikan posturnya. Karena seorang ibu hamil cenderung ke arah lordosis, maka bagaimana nantinya kita harus bisa juga mengamankan bagaimana dia supaya tidak tambah masalah atau tidak tambah gejala lagi. Nah, kan gitu. Maka posturnya mulai dari dia tidak terlentang, miring, duduk, bagaimana kita ajari dengan yang benar. Nah, pertanyaannya kapan itu boleh dilakukan? Jadi sebenarnya di trimester pertama itu pun sudah boleh, tapi dengan catatan hanya pelatihan pernapasan. Nah, pernapasan itu ada pernapasan dada, pernapasan perut, pernapasan mulut. Di mana masing-masing dia punya fungsi sendiri-sendiri. Itu ya. Jadi fungsinya apa? Nah, itu yang harus diketahui bahwa saatnya misalnya ya, pasien itu menghadapi proses pembukaan 1, 2, 3 sampai 10. Kenapa orang mau melahirkan harus nunggu buka 10? 10 itu buka 10 itu 10 apa? 10 cm ya. Jadi seorang janin yang mau dikeluarkan maka vagina itu mampu atas izin Allah, atas ridhonya Allah mampu membuka 10 cm. Nah, bagaimana cara menghadapi proses pembukaan itu? Pada saat yang muncul his, maka kita berikan latihan pernafasan perut. Pada saat hilang, maka latihan nafas mulut, dan seterusnya. Misalnya seperti itu. Nah, nanti kita ajari mulai dari trimester yang pertama, boleh dengan pernafasan-pernafasan itu dalam berbagai macam kondisi. Nah, tujuannya adalah supaya keseimbangan fisiknya bisa optimal. Kemudian yang jelas keluhan-keluhan apapun yang terjadi pada ibu hamil, akibat perubahan dari kehamilannya itulah yang mengakibatkan dia ada keluhan-keluhan itu, maka yang perlu kita atasi terkait dengan di senam hamil itu. Nah, ini manfaatnya jelas pada saat kita melakukan satu gerakan memperbaiki sirkulasi darah, metabolisme tubuh. Nah, diabetes gestasional itu apa, Bu? Diabetes itu DM, peningkatan kadar gula darah, gestasional itu pada ibu hamil. Jadi kalau ibu hamil dia sudah punya riwayat diabetes, kalau pada saat kehamilannya dia hamil itu dia kambuh, maka itu yang disebut dengan diabetes gestasional. Maka sebenarnya peran fisioterapi di sini juga salah satunya adalah bagaimana supaya dicegah itu tidak terjadi peningkatan kadar gula di dalam darah ibu hamil itu. Maka kita harus memberikan latihan ini. Kemudian memperbaiki suasana hatinya. Kenapa? Jadi pada saat kita memberikan relaksasi, dia tenang sampai bisa tidur gitu ya. Termasuk kok bisa Bu, bisa meningkatkan perkembangan bayi. Ingat pada saat otot dasar panggul dan otot perut itu kita kuatkan, maka otomatis salah satu fungsi otot dasar panggul kan menyangga spine ya. Jadi di situ akan terjadi perkembangan bayi di dalam rahim, uterus ibu, maka dia tidak akan terganggu jika otot dasar panggulnya bagus. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Termasuk juga apabila ada keluhan nyeri di pinggang, kesemutan, keringgingan, kram gitu ya, itu juga harus kita atasi. Kenapa ini kok sampai bisa tidur menjadi pulas? Nah, kalau misalnya Anda besok melakukan latihan senam hamil itu sampai pasiennya itu bisa tidur, nah itu berarti dia berhasil. Karena memang orientasinya ke sana. Bahwa seorang ibu hamil diakhiri dengan relaksasi yang dimana dia harus mampu tidur 10 menit gitu, nanti kemudian kita bangunkan kembali gitu. Termasuk di sini bagaimana caranya nanti untuk mempersiapkan persalinannya.
bagaimana untuk menghadapi proses pembukaannya kan gitu. Pada saat misalnya muncul his, kan nafas perut, hilang nafas mulut, his nafas perut, hilang nafas mulut, terusnya. Kemudian mempersiapkan memelihara bayi, jelas dengan adanya kekuatan otot dasar panggulnya ibu sama kekuatan otot perutnya. Nah, itu harapannya adalah bayi yang di dalam kandungannya itu bisa kuat karena disangga oleh rahimnya yang penyangganya adalah otot-otot dasar panggulnya yang kuat, maka akan menghasilkan bayi yang kuat. Termasuk juga di sini adalah agar memang tidak memungkiri bahwa nantinya bagaimana caranya membuat tubuh kembali langsing kan gitu ya, dengan adanya sebelumnya kehamilan itu. Nah, untuk tujuannya menjaga kondisi tubuh sehat selama hamil, karena kekuatan otot, terutama otot dasar panggul dan otot perut itulah yang harus kita kuatkan, sehingga nanti bisa elastis, bisa mengikuti terkait dengan pada saat proses pembukaan nanti bisa buka 1, buka 2, buka 3, sampai buka 10 kan. Nah, belajar menggunakan otot-otot tertentu, artinya kalau memperlancar persalinan yang harus kita kuatkan ya otot dasar panggul dan otot perutnya. Tidak kalah pentingnya pada saat setiap kali kita melakukan senam hamil, tolong juga sekaligus koreksi postur dari pasien itu. Apakah dia masih cenderung lordosis, apakah dia cenderung kiposis gitu ya. Kita harus mengoreksinya. Kemudian yang jelas ada keluhan-keluhan itu tujuannya mestinya kita kurangi atau bahkan kita hilangkan tujuannya itu. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke kontraindikasi absolut? Dari saya belum ada, Bu. Dari saya belum ada, Ibu. Saya belum ada, Bu. Ya, terima kasih Mas Hari, Mas Wisnu, Mbak Febi. Jawabannya. Baik, saya lanjutkan. Apa yang dimaksud dengan kontraindikasi absolut? Kondisi yang membuat pengobatan atau prosedur tertentu benar-benar tidak disarankan, Bu. Jadi, absolut itu adalah mutlak, ya. Jadi kalau misalnya pasien ibu hamil itu ada penyakit paru restriksi, penyakit jantung aktif gitu ya, ada penyakit infeksi akut gitu, misalnya bronkitis yang masih akut gitu ya. Nah, itu juga tidak diizinkan melakukan senam hamil. Atau, nah ini perdarahan uterus itu biasanya muncul salah satu tanda dari plasenta previa. Plasenta itu adalah kalau orang Jawa menyebutnya ari-ari, previa itu turun. Jadi seharusnya posisi plasenta itu kan di atas bayi ya. Jadi yang lahir itu adalah air ketubannya dulu, kemudian plasentanya baru air ketuban bayi baru plasenta. Nah, kalau terjadi plasenta previa itu berarti plasentanya menutupi jalan lahir. Ya kan gitu. Nah, kalau plasenta itu menutupi jalan lahir, maka yang terjadi salah satu tandanya adalah adanya suatu pendarahan. Kalau di situ ada pendarahan, maka tidak diizinkan untuk dilakukan senam hamil. Ada riwayat prematur yang dimana ibu itu sebelumnya dia melahirkan mungkin sebelum 9 bulan atau mungkin dia cukup 9 bulan tapi berat badan janinnya juga kurang. Jadi prematur itu ada dua, prematur menurut waktunya atau prematur menurut berat badan janin. Nah, itu yang harus diperhatikan. Nah, tanda-tanda dari preeklamsi adalah satu, adanya hipertensi. Maka kenapa setiap ibu hamil yang melakukan pemeriksaannya ke dokter atau ke bidan masih selalu dicek tekanan darahnya. Karena nanti kalau di situ hipertensi, maka itu salah satu merupakan tanda dan gejala dari preeklamsi. Ada 3 tanda dan gejalanya. 1, pendarahan, hipertensi, tensinya tinggi, kemudian bengkak di seluruh tubuh, tidak hanya di kedua kaki, tapi juga di tangan, juga di wajah gitu ya. Nah, satu hal lagi yaitu terjadinya kalau dicek laboratorium air kencingnya itu ada protein di dalam urin positif gitu. Nah,
Kalau misalnya dia dibawa ke rumah sakit, ada tambah satu gejala lagi yang disebut dengan eklamsi. Itu tambahannya adalah kalau dia ada kejang. Nah, itu yang disebut dengan eklamsi. Gitu. Ada pertanyaan untuk kontraindikasi absolut? Belum, Bu. Ya. Nah, kalau relatif bagaimana? Relatif itu boleh iya, boleh tidak. Kapan iya, kapan tidak. Kalau yang pertama, jika kamu lakukan pemeriksaan tekanan darah diabetes mellitus juga begitu. Jika DM-nya itu di bawah 200 ya bisa diizinkan. Tapi kalau di atas 200 ya itu yang harus diperhatikan. Kemudian untuk menghitung berat badan berlebih, maka harus dihitung IMT-nya, indeks massa tubuh. Haris, Pratama Haris. Ibu. Ya, berat badanmu berapa misalnya? Coba 88. semuanya menghitung, nanti saya tanya. Berapa 8. IMT-mu? Nanti saya tanya. IMT itu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Coba dihitung. Bang. Syafa Nurul, Maulidia. Syafa Nurul. Syafa Nurul. Ya. Berapa IMT-mu? Sebentar, Bu. Berapa? Sudah ketemu? Noval berapa Noval? Muhammad Noval. Sebentar Ibu lagi ngitung ini Bu. Tadi untuk berat badan saya itu sekitar 50, terus dibagi dengan tinggi badan saya 160. Itu sama dengan 160 itu berarti kalau dibuat meter kan 1,60. 1,6 ya Bu. 1,60 dikuadratkan berapa? Terus berat badan dibagi itu yang kamu kuadratkan itu gitu. Berapa? 20 overhead 29. Berapa? Sebentar Ibu lagi ngitung Ibu. Tuh, pakai kalkulator kan cepet toh. Selama. Asmi berapa Asmi? Oh Ibu, untuk saya tadi 19,5 Ibu. Hasilnya 19,5. Iya Ibu. Hasilnya. Masuk kategori kurus, normal, overweight, atau obes? Kurus Ibu. IMT, bentar dulu. IMT normal. Kok kurus? Normal Ibu.
Normanya berapa? Jadi normanya 18 sampai 24,9 itu normal. Coba nanti saya tanya siapa yang overweight. Yang overweight itu 25 sampai 29,9. Kemudian yang obes itu di atas 30. Tadi Yang kurus itu di 20. bawah 18. 20. Mauladi Panji Irawan. 20, 20, berapa ya? 20, Berapa Mauladi? 20,9. 24,2 Ibu. Jadi masuk apa kategorinya? Normal Ibu. 24, berapa? 24,2. Ya, masuk normal. Sahur. Harus. Sahur dan Hadir, Teguh. Bu. Nah, Hadir. berapa? Saya kan berat badannya 46, dibagi 1,66, di akar pangkat 2 ketemunya 16,9, Bu. Masuk kategori apa itu? Sangat kurus, Bu. Nah, berarti kamu makannya ditambah, jangan terlalu ngirit. Ya, Bu. Minta tambah kiriman sama ibu. Ya. Ya, berarti oke. Kalian sudah bisa ngitung ya. Saya lanjut. Jadi nanti kalau berat badan berlebih di sini masuk dalam kategori obes ya, atas 30 IMT-nya. Kemudian kehamilan ganda. Jadi dia ada riwayat kehamilan ganda. Kemudian sebelumnya dia punya riwayat hamilnya itu dulu pernah kembar gitu ya, kehamilan kembar. Tapi kalau saat itu dia kembar, ya berarti ini kan diperhatikan, ditanya dulu kemarin waktu hamil kembar itu proses persalinannya normal apa tidak. Kalau normal boleh diikuti kan, artinya boleh ikut. Gitu. Kemudian kalau tidak normal ya berarti harus diperhatikan. Kalau caranya dia terlalu dekat ya memang tidak diizinkan untuk melakukan persalinan normal. Kan gitu ya. Mempunyai riwayat BBLR. Maksudnya BBLR itu apa? Berat badan lahir rendah. Jadi bayinya di bawah 2,5 kg. Itu yang masuk dalam kategori BBLR. Nah, sekarang kalau misalnya nanti hal-hal yang berhubungan dengan kondisi pasien, apakah yang bisa dihentikan pada saat kita memberikan latihan itu, gitu ya? Maka latihan itu harus dihentikan apabila satu, adanya perdarahan lewat vagina. Itu juga merupakan salah satu, karena salah satu tanda di dalam persalinan adalah keluarnya flek lendir darah di dalam lewat vagina. Kemudian kalau mulai seperti itu berarti dia sudah mulai di dalam proses pembukaan. Maka yang harus kita kejar bagaimana cara menghadapi proses pembukaan itu. Kemudian sesak napas. Yang dimaksud di sini adalah jika nanti kita antisipasi dengan latihan pernapasan, kok kemudian dengan latihan pernapasan itu dia baik gitu ya, itu berarti bisa. Tapi kalau kemudian ada komplikasi yang lain, nah itu mungkin yang menjadikan penyulit itu yang kemudian harus diantisipasi, yang tidak boleh dilanjutkan. Begitu juga dengan sakit kepala. Kalau sakit kepala itu biasanya kita berikan latihan breathing, itu hilang. Kalau dia tidak hilang, ya berarti dia ada komplikasi yang lebih serius gitu ya. Termasuk nyeri dada. Pada saat kita memberikan relaksasi, misalnya nanti di dalam dadanya itu kok hilang, ya berarti itu bisa dilakukan. Begitu juga untuk nyeri pada engkel dan udim. Nah, tapi kalau timbul kontraksi uterusnya itu 20 kali per jam atau lebih, nah itu jangan diteruskan. Atau terjadi penurunan gerakan bayi. Misalnya bayi itu sehari kan harus dalam kondisi paling tidak minimal 10 kali dia bergerak. Tapi kalau itu kurang, nah itu harus diperhatikan. Nah, yang jadi permasalahan ini apabila ada ketuban pecah, maka itu tidak boleh, harus dihentikan. Nah, sebagai tanda dan gejala dari salah satu tanda dan gejala dari ibu mau melahirkan itu adalah dengan ketuban pecah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa di situ ada air ketuban yang keluar atau tidak? Nah, air ketuban itu ciri-cirinya adalah bahwa si pasien itu tidak dalam keinginan kencing, tapi dia kok keluar sendiri lewat vaginanya gitu.
Nah, kalau dia keluar sendiri lewat vaginanya, dia tidak berbau, kemudian tidak terlalu kental, begitu ya. Nah, itu harus diperhatikan. Itu berarti ketubannya sudah keluar. Nah, dalam waktu 24 jam, kalau ketuban itu sudah keluar, maka harus segera dilahirkan si bayi itu. Maka kalau misalnya dia belum terjadi his, kontraksi dari rahimnya, tapi air ketubannya sudah pecah atau sudah keluar, maka harus segera dibawa ke rumah sakit. Karena itu dalam waktu 24 jam dia harus sudah melahirkan. Kalau tidak nanti kehabisan dari air ketubannya. Kalau air ketubannya dia sudah merembes atau sudah keluar lebih dulu. Gitu. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Tidak? Ya, baik. Ada? Tidak ada? Ruang lingkupnya nanti pada saat kita melakukan suatu senam hamil, itu yang jelas bagaimana supaya dia tidak terjadi kesemutan, supaya tidak terjadi kekakuan gitu ya. Supaya otot-otot dasar panggulnya dan otot, ini otot perut ini maksudnya. Otot dasar panggul dan otot perut itu kuat gitu ya. Itu kuat gitu. Nah, itu kemudian nanti harus kita kuatkan. Lalu kemudian pernafasan. Jenis pernafasan itu ada 3. Pernafasan dada, perut, pernafasan mulut. Masing-masing dia punya fungsi. Jadi kalau misalnya pasien itu his, kenceng gitu ya. Nah, itu dia harus melakukan pernafasan perut. Nafas perut, tarik nafas, perutnya dikembangkan, hembusnya perutnya kempes. Gitu. Nah, itu nanti ruang lingkupnya ada pernafasan, bagaimana kita mengajari latihan mengejar. Ada di akhir sesi itu kita harus melakukan relaksasi supaya pasien itu betul-betul rileks dan dia bisa tidur gitu ya. Karena tujuannya tadi adalah salah satunya adalah tidur. Dan yang tidak kalah penting kita sebagai seorang fisioterapis harus betul-betul memperhatikan bagaimana sikap tubuhnya si pasien. Kita harus bisa mengoreksi gitu ya. Nah, bentuk latihannya, jadi bisa nanti kita awali dengan tidur telentang, dengan pemanasan, dengan pernapasan dulu, supaya kita mempersiapkan otot-ototnya itu bekerja, denyut jantungnya, respirasinya dia bekerja gitu ya. Makanya nanti kita lakukan latihan pernapasan supaya apa? Memperbaiki ventilasinya, membantu mengalihkan. Jadi hal-hal yang dia pikirkan mungkin dengan pernapasan dia akan bisa lebih rileks, ketenangan supaya apa? Karena seorang ibu hamil itu yang hamil pertama itu dia yang ini, yang kadang-kadang yang bingung ya, masih harus dikerjakan apa gitu ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian mengalihkan konsentrasi, ada ketenangan, proses kelahiran tanpa merasa lelah. Karena seorang ibu yang mau melahirkan dari proses pembukaan 1 sampai 10, dia akan menangis karena posisinya yang nyerinya itu ya pada saat proses pembukaan itu. Maka bagaimana caranya nanti memanage pernafasan itu, latihan pernafasan itu supaya tidak terasa lelah. Itu ya, bisa kita praktekkan dalam segi lab. Begitu juga pada saat kita memberikan latihan penguatan otot dasar panggul, penguatan otot perut, penguatan otot-otot yang lain, otot-otot bahu gitu ya. Termasuk di situ adalah latihan untuk relaksasinya. Nah itu. Kemudian koreksi sikap, ya kita harus menurunkan atau mencegah supaya dia tidak terjadi cedera atau keluhan yang bertambah. Maka pada saat dia dari tidur ke duduk harus bagaimana, dari duduk ke berdiri harus bagaimana, dari berdiri ke duduk harus bagaimana. Kemudian juga terkait dengan kalau misalnya bayinya itu sungsang di bawah 7 bulan dengan di atas 7 bulan itu bagaimana gitu ya. Itu juga harus kita lakukan gerakannya. Nah, misalnya ada seorang ibu yang mengeluh kepalanya belum masuk ke jalan lahirnya, gitu, belum masuk jalan lahir. Maka nanti bisa di situ latihan untuk jongkok berdiri untuk mempercepat terkait dengan kepala supaya bisa masuk ke panggul. Tuh, nanti kita praktekkan dan nanti saatnya ini setelah ini saya kirimkan videonya, nanti video senam hamil yang dulu Ibu pernah memberikan senam hamil pada pasien ibu hamil ya, yang beneran gitu ya. Nanti Anda lihat. Di situ sebelum segi lab nanti kamu lihat dulu, kemudian nanti kita praktekkan bersama-sama.
Nah, makanya bentuk latihannya, tolong nanti saatnya skilab, bagaimana posisi zoom itu, supaya nanti kamu bisa, supaya ibu bisa mengetahui posisi kamu tidur telentang, tidur miring, duduk, merangkak, berdiri. Makanya nanti mesti harus dirubah-rubah supaya ibu tahu. Karena gerakan pernapasan yang betul bagaimana, gerakan kontraksi otot dasar pangku yang betul bagaimana, itu harus saya cek satu persatu pada saat skilab nanti. Ya. Begitu juga nanti pada saat gerakan duduk harus disorot semua. Bagaimana kameranya itu. Merangkak, berdiri. Kemudian mengejan. Latihan mengejan. Kemudian relaksasi. Nah, nanti kalau misalnya dalam satu gym itu ada 2 orang. Nah, nanti bagaimana 2 orang itu bisa disorot semuanya kameranya gitu ya. Kemudian nanti kalau saatnya mengejan, yang satu melatih, yang satu jadi pasien. Terus gantian. Caranya begitu. Kalau latihan mengejan itu dia dalam kondisi dia 2 orang gitu ya. Nah, akhir dari seluruh kegiatan itu kita wujudkan dengan latihan relaksasi. Yang jelas seluruhnya tadi mesti harus mengatasi seluruh keluhan-keluhan yang ada di dalam ibu hamil gitu. Nah, ini persiapannya. Jadi kalau besok Anda setelah lulus profesi mau buka misalnya baby and mom spa gitu ya. Nah, itu berarti kalau khusus untuk ibu hamil, senam hamilnya, ventilasinya harus bagus, pencahayaannya harus bagus, suhunya juga bagus gitu ya. Peralatan, nah nanti Anda kalau misalnya skilabnya lewat Zoom, Anda harus menyediakan matras, ya. Kemudian musik ini nanti untuk relaksasi. Untuk relaksasi itu disertai musiknya. Kalau saya sarankan ya, kalau bagi yang beragama Islam dengan murotalnya, yang non-Islam dengan musik klasiknya. Situasinya harus tenang, jangan gaduh ya. Nanti kalau misalnya kamu mau milih Zoom-nya itu di kamar, ya jangan gaduh gitu ya, harus tenang gitu. Dan pakaiannya tolong besok pakai baju olahraga supaya nanti gerakan-gerakannya itu supaya bisa terpenuhi gitu ya, terkait dengan dari persiapan itu. Nah, nanti kita praktekkan bagaimana latihan pernafasan perut, dada, mulut gitu ya. Ada perbedaan yang mendasar. Jadi kalau pernafasan perut itu tarik nafas perutnya dikembungkan, hembus perutnya kempes. Tapi kalau pernafasan dada, tarik nafas dadanya yang dikembangkan. Hembus gitu kempes. Nah, itu contohnya. Kalau pernafasan mulut dimulai dari mulut, tarik nafas, keluarnya juga lewat mulut, mencucu. Jadi tarik nafas lewat mulut, hembus lewat mulut. Nah, seperti itu. Nanti kita praktekkan, saya kasih tahu nanti untuk di videonya. Anda lihat. Begitu juga nanti untuk latihan relaksasi, koreksi itu sikap gitu ya. Bagaimana nanti untuk kontraksi otot wajah, genggam tangan, kerutkan otot kaki nanti kita praktekkan. Posisi bagaimana posisi berdiri yang benar pada Pak Ibu hamil. Bagaimana posisi duduk. Dia tidak boleh duduk selonjor. Duduknya harus ongkang-ongkang dan tidak menggantung. Jadi harus napak ke lantai. Langsung tidak boleh gantung. Misalnya seperti itu. Lalu bagaimana nanti kita melakukan gerakan jongkok berdirinya. Nah, ini masuk di dalam pemanasan. Nah, karena tujuannya mempersiapkan otot jantung dan paru sebelum gerakan selanjutnya dan juga mengurangi risiko cedera, maka nanti gerakan-gerakan stretching kepala, tangan, kaki itu ya harus sudah siap termasuk pernafasan. Kemudian setiap kali kita melakukan itu selesai, bisa kita lakukan untuk pemeriksaan tekanan darah, terutama bagi yang punya riwayat tadi, hipertensi tadi ya. Bisa di tengah-tengah dilakukan atau setelah selesai itu dilakukan juga bisa. Gitu. Nah, kemudian untuk peregangan, stabilisasi, koreksi sikap, nanti kita kuatkan otot-ototnya, mengurangi risiko cedera, keluhannya di pinggang. Yang jelas adalah outputnya, bagaimana seorang ibu hamil itu bisa mengeluarkan bayinya, melahirkan bayinya secara normal, spontan. Itu adalah kata yang harus sering dilakukan, yang harus dilakukan gitu ya. Jadi artinya merasa tidak nyaman, ada keluhan, merasa tidak nyaman ya ganti posisi. Kalau tidak nyaman lagi ganti posisi. Kalau tidak nyaman lagi ganti posisi. Nah, sampai dia merasa nyaman. Itu bagaimana? Oleh karena itu, nanti tolong perhatikan bagaimana caranya supaya
koreksi, termasuk koreksi sikap ini bisa kita berikan kepada pasien. Nah, ini pernafasan yang bisa kita lakukan ya. Ada pernafasan perut, pernafasan dada, bahkan pernafasan cepat dan kombinasi itu dilakukan pada saat kita melakukan istilahnya dia menjelang dari persalinan itu, pembukaan itu, dalam proses pembukaan itu. Hanya nanti kita kombinasi nafas perut, nafas mulut, nafas perut, nafas mulut, nafas perut, nafas mulut terus, supaya tidak terlalu capek juga. Nah, ini bisa kamu baca dan nanti bisa kamu lihat di mana itu, di videonya juga gitu ya, bagaimana yang jelas minimal seluruhnya gerakannya itu minimal 4 kali, pengulangannya boleh diulangi lebih tapi jangan kurang. Jadi harus lebih tapi jangan kurang. Ya, itu yang harus diperhatikan. Masuk pernafasan dada, pernafasan cepat, pernafasan kombinasi gitu ya. Relaksasi. Ya, nanti relaksasi itu setelah selesai semuanya kita berikan relaksasi karena tujuannya bermanfaat untuk menghadapi kala 1. Kala 1 itu adalah proses pembukaan. Kala 2 itu kala mengejan. Jadi mau mengeluarkan janinnya itu. Gitu ya. Kemudian yang jelas relaksasi itu bisa menurunkan stres. Nah, nanti kalau di muka ya bisa digerukkan wajahnya, ditahan 1, 2, lepas dengan menghembuskan. Gitu. Termasuk juga nanti bagaimana gerakan lengan, tangan gitu ya sampai ke bahu. Kalau yang dari bawah ya mulai dari jari-jari, DIP, PIP, kemudian sampai ke hip kalau anggota gerak bawah. Tapi kalau anggota gerak atas ya mulai dari jari-jari sampai ke dari jari-jari tangan sampai ke leher. Apa yang harus kita lakukan nantinya, misalnya dengan kencang, lemas, kencang, lemas. Nah, ini tadi ada beberapa posisi gitu ya. Jelas selama senamlah sesudah kandungan di atas 4 bulan. Minimal dilakukan 3 kali seminggu, sebaiknya dalam grup kecil. Kenapa? Jadi nanti kalau kita menyampaikan ada tujuannya, kapan itu dilakukan, si pasien itu pada saat dia di pasar, pada saat dia mall, pada saat dia di tempat kerja, itu bisa melakukan, oh ini kencang, kemarin sama Bu Khotimah suruh nafas perut. Oh ini nyeri di vagina, kemarin sama Bu Khotimah suruh kontraksi atau dasar panggul. Nah dia akan termemori terus begitu. Itu yang harus dikerjakan setiap saat oleh si responden atau oleh pasien. Ada pertanyaan silakan. Kamar Ibu. Ini nah. Power bank ada di kamar ya? Iya. Ada? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Ya. Oke, pelvic floor exercise, latihan otot dasar panggul, latihan pada otot dasar panggul ya. Kenapa perlu adanya suatu kelemahan otot dasar panggul perlu dikuatkan? Karena kelemahan otot dasar panggul itu bisa disebabkan karena inkontinensia urin, jadi beseran ya. Bahkan itu mungkin bisa sering kencing gitu ya. Kemudian prolap uteri itu uterus rahim, prolap itu turun. Jadi kalau rahimnya itu turun, misalnya ini bukan masa hamil ya, jadi rahimnya itu turun bukan karena kehamilannya, ya. Jadi mungkin karena nifas dan sebagainya. Nah itu kalau Anda sering mendengar pehnya turun gitu orang Jawa ya, jadi peranaannya turun, itu rahimnya turun, itu yang disebut dengan prolap uteri. Kalau dia menutupi jalan lahir, maka prolap uterinya total. Tapi kalau misalnya dia tidak total, berarti bisa ke arah parsial. Termasuk juga di sini adalah bahwa kelemahan otot dasar panggul itu penyebabnya dari gangguan fungsi seksualnya atau menyebabkan ke arah gangguan fungsi seksual. Sehingga nanti mungkin yang laki-laki tidak mudah ereksi, yang perempuan juga tidak mudah terjadi orgasme misalnya. Seperti itu contohnya. Nah ini otot-otot dasar panggul ada yang superficial, ada tengah, ada profundus ya. Jadi bisa Anda cermati di sini. Nah sekarang fungsi dari otot dasar panggul tadi sudah saya singgung ya, bahwa satunya tadi juga penyangga organ di dalam pelvis. Maka kalau ada gangguan di pelvis harus kita orientasikan apakah itu terkait dengan kelemahan dari otot dasar panggulnya.
Jadi harus kita orientasikan di situ. Kemudian adanya peningkatan tekanan intraabdominal, IAP. Nah, kalau misalnya tekanan intraabdominal itu menurun, maka akan terjadi kelemahan pada otot dasar panggul. Nah, untuk menjaga sudut anorekta dan menyangga rektum saat defekasi, maka ini kalau ada pasien yang ambeien atau hemoroid, itu perlu juga dicek otot dasar panggulnya. Kalau otot dasar panggulnya lemah, maka bisa mengakibatkan dia terjadinya hemoroid, kan gitu ya. Kemudian menguatkan penutupan uretra saat terjadi peningkatan IAP. Karena inilah maka seorang laki-laki yang terjadi gangguan ereksi bisa disebabkan oleh karena otot dasar panggulnya yang lemah. Tahu di mana letak otot dasar panggulnya yang laki-laki? Yaitu di antara dari skrotum menuju ke anus. Jadi di tengah-tengah itulah otot dasar panggulnya laki-laki. Ya, karena di sini salah satunya adalah membantu menyangga spine. Maka kalau ada keluhan di spine, keluhan di tulang belakang, nah itu juga harus dicek apakah otot dasar panggulnya bagus apa tidak. Kalau lemah ya bisa muncul gitu ya. Termasuk di dalam stabilitas pelvic spinal. Jadi kalau ada fraktur di pelvic, ada gangguan di spinal, nah itu juga mengakibatkan adanya kelemahan dari otot dasar panggul. Mungkin bisa terjadi beseron dan sebagainya gitu. Nah, ini penyebab dari kelemahan otot dasar panggul. Kalau kalian belum hamil kan tidak yang pertama, tidak yang kedua ya, karena belum tua. Jadi yang ketiga, jadi kalau ada nggak Bu mahasiswa itu kelemahan otot dasar panggul banyak gitu ya. Nah, itu bisa sebabnya apa? Bisa karena kegemukan atau mungkin latihannya kurang. Kan gitu, bukan lupa melakukan exercise ya, tapi mungkin latihannya kurang. Kurangnya itu bisa lupa, bisa sengaja tidak melakukan kan gitu ya. Oleh karena itu, supaya bisa mengetahui adanya suatu kelemahan pada otot dasar panggul, kita bisa melakukan pemeriksaan dengan perfect scheme, one finger assessment. Jadi perfect itu P-nya power, endurance, repetisi, fast, dan every kontraksi time. Nah, ini bagaimana untuk powernya? Yang pertama, Anda di dalam seharusnya ya, di dalam mengerjakan otot dasar panggul ini, Anda harus cuci tangan pakai handscoon, tapi harus meminta persetujuan. Nah, biasanya si pasien itu dia tidak mau, karena apa? Jari kita itu masuk ke dalam vaginanya si pasien itu gitu ya. Nah, ini biasanya kalau saya itu offline, kalau melatih senam hamil ya saya cek satu persatu. Mahasiswa itu saya cek satu persatu ya, tapi tidak masuk ke dalam vagina, hanya tangan saya tampilkan gerakannya sudah benar apa belum. Karena nggak mungkin Anda itu tidak bisa mengecek pasiennya kalau misalnya Anda tidak bisa membetulkan pasiennya kalau tidak bisa merasakan yang benar kan gitu ya. Nanti tidur terlentang, rileks, kedua panggulnya itu fleksi, lututnya fleksi, panggulnya fleksi, abduksi, kepala tersanggah bantal. Jadi seperti posisi litotomi itu ya, posisi fleksi itu ya. Jari penguji masuk ke dalam vagina. Posisi jari pada posisi 4 jadi agak masuk itu ya, bentuk itu ya. 4 itu jadi bentuk jadi tekuan gitu, tekuan. Nah, power itu dikatakan nilainya 0 jika tidak ada kontraksi. Jadi nanti kalau ada kontraksi hanya misalnya ya tanganmu tuh masuk jadi di vaginanya atau yang laki-laki di bawah skrotum, kok tangannya tuh terasa hanya denyutannya berarti 1. Tapi kalau kemudian dia ada peningkatan denyutan, tapi sampai tidak ada tanda-tandanya jari-jari kita itu terangkat, nilainya 2. Tapi meningkat tidaknya sekedar menyentuh, tapi meningkat. Nah, kalau nilai 3 itu ada gerakan di jari-jari menyemunya agak masuk ke dalam. Nah, kalau nilai 4 itu sampai mampu dia mengangkat sampai ke belakang itu dengan ditahan. Jadi kayak jepit gitu ya. Kalau nilai 4 itu seperti ada yang jepit gitu. Tapi kalau nilai 5 kuat, jepitannya itu kuat gitu ya. Jadi tangan kita itu masuk kemudian membentuk al gitu. Kemudian dijepit kuat gitu. Nah, itu nilainya sampai itu powernya 5. Nah, ini saya mohon maaf ya kalau selalu berbicara vulgar gitu ya. Jadi seorang laki-laki yang puas terhadap istrinya itu apabila powernya itu 5.
Jadi dia mampu menyekeram si penisnya laki-laki dengan kekuatan yang maksimal kan gitu ya. Jadi kalau dia tidak mampu ya paling 1 atau 2 kan gitu. Jadi belum melakukan ini gerakan sampai mengangkat gitu, sampai mencengkeram begitu ya. Nah bedanya endurance, kalau endurance itu kencang, tahan. 3, 4, 5, 6. Kok 6 kendor, berarti endurance-nya 5. Harusnya dia mampu menahan itu 10 detik. Kencang, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lemas. Nah, gitu, baru lemas gitu ya. Nah, kalau sudah mampu 10 detik, berarti E-nya 10. Tapi kalau nanti dia kencang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7-nya kok kendor, berarti E-nya 6. Jadi nilai berdasarkan jumlah detik sampai dia melemah. Gitu ya. Kalau R, itu dia dilakukan pengulangan gerakan, tapi pada saat diulang itu dilakukan 4 detik istirahat sebelum kontraksi berikutnya. Jadi kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Kencang, lemas. Nah, begitu nanti 4 terus kemudian disuruh kencang, kok dia belum bisa kencang yang keempat gitu ya. Maka nilai R-nya adalah 3. Karena bila istirahat lebih dari 4 detik, maka otot dikategorikan sudah mengalami kelemahan. Ya, jadi nilainya 3. Inilah nanti yang bisa kita lakukan pada saat kita memberikan latihan. Pas. Nah, kalau pas itu dia harus bisa mampu 10 kali cara cepat. Kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Itu selama 10 kali. Di mana dia paling sedikit setelah istirahat 1 menit. Nah, karena itu dilakukan sesegera, kontrak rileks cepat mungkin gitu ya. Nah, dilakukan umumnya memang lebih dia dari 10 kali kontraksi cepat itu bisa. Kalau fast itu bisa lebih dari 10 biasanya. ECT-nya, every contraction time itu hanya melengkapi akronim saja. Jadi supaya mengingatkan penguji untuk mencatat ya dalam setiap pengukuran berapa P-nya, berapa E-nya, berapa R-nya, berapa F-nya. Contoh misalnya, P-nya itu 3, berarti itu kekuatannya 3. Maka tadi kan ada gerakan sedikit kan kalau 3 ya. Jadi dia mampu mengontraksikan ada gerakan sedikit, tapi belum sampai masuk balem gitu ya. Endurance 6, berarti dia mampu menahan sampai di angka 7 melemah. Repetisi 5, berarti dia pengulangan yang ke-6 sudah lemah. Fast-nya 5, berarti dia mampu melakukan kecepatannya hanya sampai 5 kali, yang ke-6 dia kendor. Nah, itu contoh. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini silakan. Ibu, kalau yang repetisi itu gimana, Bu? Bisa diulangi, saya kurang Repetisi paham. perbedaannya dengan fast. Fast itu kan kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas sampai 10 kali. Nah, nanti di saat yang ke-7 kok dia kendor, nah berarti fastnya 6. Tapi kalau repetisi gini, kencang, lemas. Lemas itu kamu kemudian berhenti dulu 4 detik. 1, 2, 3, 4. Kencang. 1, 2, 3, 4 itu istirahat kan? Kemudian kencang. Nah, pada saat yang ketiga kok disuruh kencang, dia belum mulai ya, belum bisa mengkontraksikan, berarti R-nya 2. Gitu Mbak Nikmatus, benar. Jadi harus kencang, lemas. 1, 2, 3, 4. Istirahat 4 detik Mbak. Mulai kencang lagi. Kok dimulai kencang lagi dia belum bisa, berarti dia akan memerlukan istirahat lebih dari 4 detik. Nah itu tidak boleh. Itu berarti sudah menandakan dia sudah lemah repetisinya. Ya. Terima kasih Mbak Nikmatus Yada atas pertanyaannya. Baik, Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama Mbak. Ada lagi silakan. Sudah, tidak ada? Oke, selanjutnya. Nah, ini terapi latihannya. Besok kita lakukan kontraksinya bagaimana. Nah, ini disesuaikan dengan tadi. Dia P-nya, powernya, atau endurance-nya, atau repetisinya, atau fast-nya yang mengalami kekurangan gitu ya. Ini bisa dilakukan dalam segala kondisi, duduk, berdiri, berbaring, jalan, itu bisa gitu ya. Jadi tidak hanya dalam kondisi duduk, tidak hanya dalam kondisi tiduran gitu ya. Itu tidak. Jadi dilakukan segala posisi.
lakukan latihannya bagaimana untuk miring, Jadi di mana? caranya gitu ya. Itu Reza, di itu, Be. kencing. Sini. Seperti nahan kencing. Fratus itu kentut, mesti kencing. Perhatikan. Kontrasi pada dasar panggul itu seperti nahan kencing dan nahan Yang lama mana yang mobil yang lama dijual? Beli ini. Ini lama ini. Jarang dipakai. Iya, yang itu apa namanya mobil yang lama itu? Wah, seperti nahan kencing bagaimana? Nahan kencing, vagina dikerutkan ke dalam. Nahan kentut, anus tarikkan ke dalam. Coba lakukan secara bersama-sama. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Itu posisi tiduran, posisi duduk, posisi berdiri, posisi berjalan. Lama. Ya. Nah, nanti kalau ingin mengetahui endurance-nya ditahan. Kencang, tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Lemas gitu ya. Nah, nanti akan tahu siapa tadi yang sebelum 10 sudah kendor. Itu berarti dia endurance-nya belum bagus. Misalnya gitu. Kalau powernya kita harus ngecek. Kita harus megang pasiennya itu kencang, kita pegang. Dia mampunya berapa gitu. Makanya harus dicek betul-betul. Kalau besok sekilatnya kamu berpasangan malah bisa saling mengecek ya. Tapi kalau sendiri-sendiri ya nggak bisa nanti mengeceknya. Itu. Offline. Nah, ini besok kita bisa latih ya, latihannya seperti apa gitu ya. Untuk latihan ini kita praktekkan. Ini kalau ada nyeri, ini kalau ada nyeri kondisinya ya LBP, ada joint pain, sendi, bagaimana bisa diberikan pen, bagaimana cara tennya ini, dosisnya, tennya ya. Karena ini saya latihan, ini pengetahuan saja. Kalau terjadi neuropatik pain itu kesemutan, keringgingan gitu ya. Nah, itu harus dilakukan stretching seperti apa. Nah, itu harus kita perhatikan latihannya. Ini bentuk-bentuk latihannya. Nanti besok kita praktekkan. Ya. Kalau ini menggunakan korset, maka bentuk korsetnya harus menyangga di bagian bawah. Seperti itu. Ya. Ini gerakannya besok kita lakukan, gerakan-gerakan ini. Nah, kalau besok nggak ada bola ya nggak bisa. Dengan apapun misalnya kursi juga bisa. Ini iPad apa ya? Oke, ada pertanyaan silakan. Ini hanya pengetahuan bagaimana jika ada nyeri pada ibu hamil. Dilakukan elektrodenya di mana gitu ya. Nah, tidak boleh diletakkan pada suprapubis jika ibu kurus. ini. Apa itu? Ini menurunkan LBP lebih efektif daripada berolahraga. Nah, ini tennya bisa diberikan itu. Siapa lagi? Kalau misalnya pengen bentuk jahitannya itu beraturan, tidak istilahnya robeknya itu tidak dalam kondisi yang tidak beraturan gitu ya. Nah, itu bisa kita berikan pijatannya seperti ini, diletakkan pelumas, kemudian ibu jari tepat di dalam vagina itu, kemudian diurut, ditekan ke arah rektum, ke samping, ke arah rektum, nanti hasilnya dia seperti memang ada menyengat bakar gitu ya. Itu supaya ini apa? Mencegah robeknya perineum, supaya perineum itu dia perineum itu memang ada tebal, tipis, kaku, lemas gitu ya. Inilah yang membedakan kalau si pasien itu kok melahirkan 3,5 tidak dijahit, tapi ada yang melahirkan 2,5 dijahit banyak. Nah, itu tergantung dari perineum pemberian Allah. Itu yang tidak bisa kita antisipasi. Yang kita bisa antisipasi adalah kita kuatkan itu di daerah perineumnya, kita kuatkan otot dasar panggulnya supaya dengan adanya perineum yang tebal maupun yang tipis itu bisa mampu si bayi itu dilahirkan secara normal, spontan dengan keinginan mengejar ibu. Begitu. Libur kemarin tuh libur apa yuk jadi? Ada pertanyaan silahkan. Libur kemarin, libur semester.
Dia baru semester kan? Ibu Udah izin UAS apa bertanya sudah apa yang ini udah untuk kan sudah UAS ya Cak? perfect scam yang Ini power kan itu sekalian MBKM. perlu Oh, udah ditahan MBKM atau kayak apa, langsung pertukaran kencang pelajar. langsung Oh lemes iya. gitu atau Enak perlu langsung, ditahan? Mbak. pertukaran Kencang, pelajar lemas tidak sama ditahan, Mbak. eh, Tidak. Malang Kencang, sama lemas. Kencang, kita iya, ngeceknya Pasar. gitu, Mbak. Kencang, Tetap jadi kita kuliah, Bu. rasakan jari kita itu masuknya Kalau seberapa. Jadi kalau cuma menyentuh berarti ya 1. Kalau tidak ada sentuhan sama sekali 0. Tapi kalau menyentuhnya agak dalam tapi belum ada gerakan di jari, itu berarti 2. Itu Mbak. Tapi tidak perlu ditahan, Mbak. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Kencang, lemas. Gitu ya. Ya, perbedaannya dengan pas. Kalau pas kita hanya ingin mengetahui kecepatannya. Dia mampu enggak? Cek, kencang, lemas, kencang, lemas, kencang, lemas. Masih mampu bertahan enggak gitu ya. Tapi kalau power itu sampai betul-betul kita rasakan, kita lihat kekuatannya itu. Tangan kita, jari-jari kita, Mbak. Itu. Ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Terima kasih, Mbak. Oke. Ada lagi silahkan. Masuk ya, Mbak Faza. Mbak Faza mana ya? Iya, kenapa Ibu? Silakan di sabaran. di screenshot ya. Apa hasil Baik Ibu. kuliahnya? Baik, semua on cam bisa on cam terlebih dahulu. Yo, naik. Sen, lawan tim Tim Garuda sih. Sudah, Tim Garuda. Sudah. Belum Ibu. Baik, untuk set pertama ya. Ini yang raja-raja nih. Baik, slide pertama 1, 2, Wajib baru sama dosennya agak ganas.